Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai keterampilan bertanya. Saya Siti Sophia, kemudian ada Teh Hoirul Afifah dan Teh Lina. Untuk pemaparan yang pertama oleh saya sendiri yaitu mengenai pengertian keterampilan bertanya dan pentingnya keterampilan bertanya. Nah, jadi keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan tanya jawab agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan kondusif. Nah, kemampuan bertanya jawab ini harus dilakukan dengan berbagai variasi agar nantinya dalam proses pembelajaran anak tidak merasa bosan. Nah, menurut Tournai mengemukakan keterampilan bertanya yang mensyaratkan guru harus menguasai teknik mengajukan pertanyaan yang cerdas, baik keterampilan bertanya dasar maupun keterampilan bertanya lanjutan. Nah, jadi itu ya. Jadi keterampilan bertanya itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam melakukan tanya jawab, dan melakukan tanya jawab ini harus bervariasi agar anak tidak bosan saat pembelajaran. Kemudian pentingnya keterampilan bertanya. Nah, dalam proses pembelajaran bertanya ini sangat penting karena dapat memberikan dampak positif bagi si anak. Selain itu, dengan bertanya ini akan mendorong anak untuk bisa berpikir kritis. Selain itu, keterampilan bertanya ini akan mempersiapkan pemahaman awal anak. Jadi ya contohnya saat kita masuk pembelajaran di awal itu kan suka ada ya pertanyaan mengenai materi yang sebelumnya, ataupun bertanya siapa tahu anak ada yang udah paham materi apa yang akan dijelaskan hari ini. Nah, selain itu juga memberikan stimulus kepada si anak gitu. Nah, ketika pertanyaan kita itu baik ya, maka si anak itu akan merespon dengan baik juga. Nah, selain itu kita juga sebagai guru, sebagai pendidik harus bisa nanti ketika kita memberikan pertanyaan kemudian anak tersebut menjawab. Nah, kita harus bisa meluruskan apabila nanti pertanyaan si anak itu ada yang kurang benar, nanti kita bisa meluruskannya. Selain itu, dari keterampilan bertanya pun nanti kita bisa menilai pemahaman si anak itu sampai mana gitu. Jadi kayak di akhir-akhir pembelajaran ya, penutupan. Nah, nanti kita ada evaluasi. Nah, di situ nanti kita bertanya kepada si anak apakah materi yang kita sampaikan itu anak udah paham atau belum. Nah, jadi itu ya mengenai keterampilan bertanya dan pentingnya keterampilan bertanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi C dan D. Yang pertama materi C, yaitu tujuan keterampilan bertanya. Menurut Mufarokah tahun 2009 halaman 154 menjelaskan keterampilan bertanya bertujuan untuk yang pertama merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Jadi keterampilan bertanya ini merangsang meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Jadi siswa itu selalu ingin mencari tahu dan bertanya kepada gurunya. Yang kedua adalah memotivasi siswa agar terlibat dalam interaksi. Nah, jadi dalam kelas itu kan ada interaksi. Siswa itu akan berinteraksi dengan gurunya ataupun teman yang lainnya. Yang ketiga adalah melatih siswa berpikir divergen. Yang keempat, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Nah, ketika belajar kelompok atau tanya jawab bersama guru, di situ melatih kemampuan mengutarakan pendapatnya. Nah, pendapat saya contohnya seperti ini, pendapat anak-anak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mencapai tujuan belajar. Jadi tujuannya apa? Jadi siswa itu mampu memahami apa yang
di materi yang ibu guru atau bapak guru sampaikan kepada anak-anak. Nah, dengan adanya tanya jawab, siswa dimotivasi, termotivasi, kemudian kemampuan berpikir siswa jadi berkembang, terus mengutarakan pendapatnya masing-masing. Di situ dapat mencapai tujuan belajar. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah prinsip dan kebiasaan yang harus dihindari guru dalam bertanya. Bertanya adalah salah satu teknik untuk menarik perhatian para pendengarnya, khususnya menyangkut hal-hal penting yang menurut perhatian dan perlu dipertanyakan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengajukan pertanyaan. Allah berfirman, katakanlah apakah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang rugi dalam pekerjaan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 103. Pertanyaan ini tentu menarik orang-orang yang mendengarkannya untuk segera mengetahui tentang orang-orang yang rugi dalam pekerjaan mereka. Kemudian Allah baru menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang sesat dan usaha di dunia ini, namun mereka menyangka bahwa mereka telah bekerja dengan baik. Majid 2016. Kadangkala pertanyaan itu perlu dilontarkan, sedangkan pertanyaan yang sudah tahu jawabannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pelajaran kepada para pendengar. Ada yang mengatakan bahwa berpikir itu sendiri adalah bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kegiatan berpikir. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peran penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif. Pertanyaan yang baik menjadi dua jenis, yaitu pertanyaan menurut maksud tersendiri dari pertanyaan permintaan, pertanyaan setoris atau questions, kemudian pertanyaan mengarah atau menuntun, dan pertanyaan menggali pemahaman, pertanyaan penerapan, pertanyaan sintesis, dan pertanyaan evaluasi. Nah, untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, guru perlu menunjukkan sikap yang baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun meminta jawaban siswa. Juga harus menghindari kebiasaan seperti menjawab pertanyaan sendiri, kemudian mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan ganda dalam proses belajar mengajar. Setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya maupun suruhan, yang menuntut respon siswa sehingga dapat menambah pengetahuan, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir siswa, dimasukkan ke dalam golongan pertanyaan. Keterampilan bertanya
dasar dibedakan atas keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Yang selanjutnya, keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa komponen yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Komponen-komponen yang dimaksud adalah pengungkapan pertanyaan serta secara jelas dan singkat, memberikan acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Yang selanjutnya adalah menurut Tumei dalam Majdi 2016 mengidentifikasi 12 fungsi pertanyaan seperti berikut. Ada 6. Yang pertama, membangkitkan minat dan keinginan siswa tentang suatu topik. Yang kedua adalah memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, mengalahkan penerapan belajar efektif, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri, kemudian menstrukturkan tugas-tugas sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Yang selanjutnya adalah mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mengomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa itu harus terlihat aktif dalam pembelajaran. Nah, itu sangat penting sekali. Itu berpengaruh kepada nilai siswa itu sendiri. Ketika siswa itu aktif, berarti nilainya akan bertambah. Nah, kemudian di sini ada 12 ya. Yang selanjutnya adalah menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman tentang informasi yang diberikan masing-masing. Yang selanjutnya adalah melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Nah, di situ siswa itu yang tadi interaktif, intinya aktif dalam menanggapi pertanyaan guru ataupun siswa lain. Kita bisa mengajukan pertanyaan atau menambahkan jawaban atas pemikiran kita sendiri. Selanjutnya adalah memberikan siswa kesempatan untuk belajar diskusi. Nah, di sini kita sudah mengajarkan diskusi. Jadi dibagi kelompok contohnya. Di situ kita memberikan suatu pemahaman, kemudian memberikan suatu soal dan didiskusikan. Yang selanjutnya jawabannya akan diserahkan kepada guru dan didiskusikan kembali nantinya dengan satu kelas itu. Kemudian menyatakan perasaan dan pikiran murni kepada siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ima yang saya hormati dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu Siti Sophia dan Lina Latifah. Saya akan membahas tentang komponen-komponen bertanya di tingkat dasar. Jadi dalam mengajukan pertanyaan, kita harus memenuhi komponen-komponen berikut ini ya, yang nanti akan saya jelaskan. Karena perbendaharaan kata atau kosakata yang dimiliki oleh anak-anak di usia sekolah dasar baik SD maupun MI itu tidak sebanyak kosakata yang kita miliki. Jadi kita perlu menyesuaikan kalimat pertanyaan kita sehingga bisa dipahami oleh mereka dan mereka bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi apa saja sih komponen yang harus kita miliki? Yang pertama adalah
pertanyaan yang kita ajukan harus singkat dan jelas. Saya akan memberikan 2 contoh pertanyaan. Yang pertama, anak-anak, di antara kalian yang berada di kelas ini, siapakah yang tadi bangun tidur lalu sikat gigi? 2, ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, siapakah yang tadi pagi sudah sikat gigi? Kedua pertanyaan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu jawaban yang kita harapkan sama. Namun, yang satu kalimatnya panjang dan yang satu lagi kalimatnya singkat. Nah, sebaiknya dalam bertanya di kelas, kita menggunakan kalimat yang kedua, lebih singkat dan lebih jelas. Sehingga anak-anak tidak bingung dalam menjawab. Yang kedua, memberi acuan. Jadi, sebelum mengajukan pertanyaan, alangkah lebih baik kita memberi acuan terlebih dahulu. Misalnya, kita ingin bertanya, hewan apa, binatang apa yang hidup di laut? Acuan yang kita berikan adalah, anak-anak, hewan itu, binatang itu hidup di 3 tempat ya. Ada yang di laut, ada yang di darat, dan ada yang di udara. Coba sebutkan hewan apa yang hidup di laut. Nah, jadi acuan ini sesuai dengan pertanyaan yang akan kita ajukan. Dalam bertanya, agar perhatian anak-anak tertuju pada kita bisa menggunakan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melakukan beberapa hal maksud saya. Yang pertama, kita bisa mengetuk papan tulis. Misalnya begitu ya. Atau menepuk meja. Jangan terlalu dramatis ya. Secukupnya saja itu. Jangan sampai membuat anak-anak kaget. Atau tepuk tangan. Oke, anak-anak, ibu akan bertanya. Atau memusatkan kalimat pertanyaan yang akan kita ajukan. Misalnya, kita akan bertanya tentang hewan yang hidup di udara. Kita bisa mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Anak-anak, apa hewan yang hidup di udara dan tidurnya pada siang hari? Jadi pertanyaannya lebih spesifik, lebih terpusat. Yang selanjutnya adalah memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan. Jadi dalam bertanya, kita tidak boleh hanya terpusat pada anak-anak yang kita anggap mampu, yang biasanya duduk-duduk atau yang duduk di depan saja, atau yang kita hafal namanya saja. Itu jangan. Usahakan kita memberi pertanyaan yang semua anak di dalam kelas itu memiliki kesempatan untuk menjawab maksud saya. Misal kita bertanya, apakah hewan yang hidup di darat? Apa saja? Misalkan belum ada yang menjawab ya. Lalu kita menunjuk satu orang. Setelah dia menjawab, kita bisa memberi giliran ke yang lain untuk menambah jawaban itu atau meluruskan jawaban itu. Jadi, semua anak di dalam kelas memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Yang selanjutnya adalah memberi kesempatan untuk berpikir. Kita biasanya menunjuk satu orang, lalu baru kemudian memberikan pertanyaan. Padahal kesempatan berpikir yang dimiliki jika kita mengajukan pertanyaan dengan cara seperti itu lebih sedikit daripada kita memberikan pertanyaan dulu baru menunjuk siswa yang akan menjawabnya. Karena biasanya kalau kita spontan ditanya, ya
ditunjuk dulu baru diberi pertanyaan, itu anak-anak biasanya bisa sebenarnya tahu jawaban yang tepat untuk pertanyaan kita, namun mereka tidak bisa menyusun, belum bisa menyusunnya gitu. Beda dengan kalau kita memberikan pertanyaan dulu baru menunjuk siapa yang akan menjawab, mereka lebih banyak kesempatan berpikir untuk menyusun jawaban sehingga mereka lebih siap untuk menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya adalah tuntutan, memberi tuntutan ya. Jadi jika kita mengajukan sebuah pertanyaan namun tidak ada satupun yang bisa menjawab, kita bisa menyederhanakan lagi, mengulangi pertanyaan dengan lebih sederhana sehingga anak-anak lebih bisa menjawab. Nah, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.